Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Olivia Ru. Kita buat jajanan untuk anak-anak di rumah dan saya yakin pasti ini suka banget. Akan disukai oleh keluarga. Nah, kita akan membuat donat kentang ya. Donat yang fluffy, lembut dan benar-benar teksturnya enak banget dan lembut. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah tepung terigu protein tinggi, kemudian ada kentang yang sudah dikukus kemudian kita haluskan. Selanjutnya ada susu bubuk, kemudian ada susu UHT, ada telur 1 butir, kemudian ragi instan, ada butter atau margarin, bisa bebas ya kalau misalnya mau lebih fluffy dan lebih enak lagi boleh pakai butter semuanya. Kemudian ini ada baking powder, vanili bubuk sama garam. Selanjutnya ada gula pasir dan ini taburan untuk nanti ketika donatnya sudah dironding untuk kita diamkan jadi biar dia tidak lengket di bagian loyangnya ya. Dan yang terakhir ini adalah gula halus. Jadi nanti kita akan buat donat yang menul, empuk, terus ada lubang tengahnya. Oke. Sekarang kita buat dulu step pertama. Ini tepung terigu kita campur dengan dengan garam, vanili dan baking powder. Selanjutnya kita campur dengan gula. Selanjutnya kita campur dengan ragi instan. Nah, ini kurang lebih sekitar 6 gram aja atau setengah sasetnya. Oke. Susu bubuk, ini kita aduk-aduk dulu. Ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini susu UHT-nya ini kita campur dengan telur. Aduk. Dan kita campur langsung aja ke bagian tengahnya ini ya. Tuang semuanya. Oke. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu. Nah, ini karena tepungnya cuma sedikit, boleh pakai tangan, boleh juga dibantu dengan mixer dengan kaki yang spiral ya. Nah, ini saya pakai mixer Miyako. Ini kalau misalnya moms di rumah pengen banget cari mixer yang murah meriah tapi bandel, tahan lama. Saya sih nganjurinnya pakai hand mixer Miyako aja sih, karena murah, terus juga gampang dicari ya. Kebetulan juga saya selalu mencari untuk peralatan-peralatan masak dan baking saya itu di Kihomat yang ada di Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta. Nah, di situ moms akan mendapatkan aneka macam mixer dari yang untuk pemula sampai yang sudah profesional ya. Nah, ini setelah ini saya campurkan kentangnya, kentang kukusnya. Nah, ini boleh nanti kita pakai tangan aja. Ini kita ratakan dulu sampai dia semuanya tercampur rata dan tidak ada lagi tepung terigu yang bergerindil ya. Nah, nanti setelah itu baru kita masukkan butter atau margarinnya. Baru kita bantu dengan menggunakan mixer. Oke, ini sudah tercampur jadi satu. Kita bantu dengan menggunakan kitiran spiral.
Oke. Nah, ini sudah tercampur semua. Nah, kita masukkan margarin atau butternya. Ya, ini. Nah, ini saya kasih tips supaya mixernya awet. Apalagi kita pakai hand mixer ya untuk membuat adonan kali ini. Jadi dalam menggunakan mixer ini jangan langsung diseret atau digeret ya, tapi cukup naik turun naik turun naik turun. Nanti lama-lama adonannya akan kalis seperti yang saya contohkan nih. Nah, ini udah sampai dia kalis ya. Jadi moms cukup aplikasikan mixernya ini naik turun aja karena dia akan lebih ringan daripada moms geret. Dia akan lebih berat kayak gitu. Nah, langsung pakai kecepatan tinggi. Kalau ini saya langsung pakai kecepatan tinggi. Jadi kita bisa merawat mixer kita lebih tahan lama ya. Udah kalis. Nah, kalau udah kalis kayak gini, kita cek dulu. Oke, nah ini adonannya bagus banget. Kita cek kalisnya dengan kita jembreng ininya kita rentangkan ya. Kita rentangkan adonannya apakah sudah transparan atau belum. Kalau sudah transparan berarti dia sudah bagus, sudah kalis. Nah, sudah lumayan transparan, udah transparan, berarti adonannya sudah bisa kita masuk ke step berikutnya. Oke, ini adonannya sudah kalis ya, udah kalis. Nah, ini meskipun saya pakai sarung tangan, paling nggak saya juga tetap harus lumuri tangan saya dengan menggunakan margarin atau butter. Jadi biar dia nggak terlalu lengket. Ini adonannya memang lembut banget, tuh lembut banget sampai harus kalau nggak pakai butter atau margarin bisa pakai minyak. Kalau nggak pakai ini bisa lengket-lengket di tangan. Oke, ini meja kerjanya akan saya kasih margarin. Kemudian kita pindahkan di sini dan akan kita timbang. Beratnya 40 gram, masing-masing 40 gram. Oke, nah ini ya. Nih adonannya bagus banget. Tuh. Oke, ini akan kita bagi dengan berat masing-masing adonan 40 gram. Jadi untuk adonan donat yang sudah jadi kalis seperti ini jangan ditarik ya Bun ya, jangan ditarik, tapi bagusnya dipotong dengan menggunakan pisau atau scraper. Jadi biar glutennya tetap bagus dan teksturnya nanti tetap moist. Oke, ini saya dapat adonan donatnya kurang lebih sekitar 18 lebih sedikit ya. Nah, ini yang lebih sedikit lumayan, ini masih bisa agak besaran, mungkin sekitar 20 gram apa 25 graman. Nah, ini akan kita rounding, kita rapihkan, jadi harus benar-benar licin ya. Bisa caranya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi benar-benar licin. Nah, kayak gini. Nah, ini kita kasih taruh
tepung terigu di bagian bawahnya. Terus kita pipihkan. Taruh di sini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini udah pipih kan? Taruh di sini. Oke, nah, terus bisa juga caranya seperti ini. Ini dirapikan dulu. Ini apa namanya? Saya pakai jempol sama telunjuk, tinggal masukkan gini, terus saya masukkan kayak gini. Hasilnya licin. Nah, ya. Oke. Atau yang misalnya udah biasa ngeronding, bisa seperti ini, langsung diputar. Nah, kayak gini. Jadi harus benar-benar permukaannya licin, karena nanti biar donatnya tetap cantik ya. Oke, ini kita rounding dulu semuanya sampai semua selesai. Setelah itu baru kita diamkan kurang lebih selama 25 menit sampai 40 menit ya. Tergantung suhu udara yang di ruangan kita. Kalau misalnya suhu udara kita di rumah bisa sekitar 33 atau di atas itu, mungkin bisa bisa cepat. Oke, ini saya rounding dulu ya. Nah, Moms, ini meja kerja yang saya pakai ini adalah granit dengan warna hitam dengan corak kecoklatan. Jadi motif-motif marmer seperti itu. Dan terlihat sangat eksklusif sekali. Kalau misalnya saya pakai ini untuk preparing table saya gampang banget membersihkannya. Ini udah bersih dan siap untuk dipakai lagi. Ini saya beli di Kihomat yang di Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta. Selain warna-warna yang seperti ini, di Kihomat juga ada pilihan lain dan ukurannya pun juga beraneka ragam, dari yang ukuran paling kecil sampai yang paling besar untuk di dinding. Jadi Moms kalau udah ke Kihomat, apapun bisa Moms cari di sana, dan Kihomat pasti lengkap ya. Oke, nah ini sudah saya rounding. Ini kita diamkan kurang lebih sekitar 25 menit sampai 40 menit. Nah, karena suhu di ruangan rumah saya ini paling akan makan waktu sekitar 25 menit. Oke, ini kita tunggu dulu ya. Oke, Moms, alhamdulillah donatnya sudah mengembang sempurna. Nih hasilnya kayak gini ya. Ini kalau saya goyang-goyangin tuh udah ada udaranya ya. Atau kalau mau ngeceknya gini, Moms, ditekan kayak gini dia akan balik lagi ya. Jadi itu tandanya donatnya sudah siap untuk digoreng. Nah, ini saya gorengnya inginnya ada bulat di tengahnya ya. Ada lubang di tengahnya. Jadi caranya saya manual aja karena saya nggak pakai cetakan. Ya, ini akan kita bulati karena saya tidak pakai cetakan, jadi hanya menggunakan tangan aja. Jadi tangan kita kasih tepung terigu bagian jempolnya. Kemudian ini kita ambil donat yang sudah mengembang seperti ini. Kemudian kita bolongin seperti ini ya, Bun. Nah, kayak gini. Langsung kita goreng. Seperti itu. Nah, ini saya masaknya pakai menggunakan minyak beku ya, Bun ya. Karena apa? Karena kalau pakai minyak beku nanti hasilnya lebih bagus dan tidak gampang berminyak. Untuk apinya kita pakai api yang cenderung kecil saja. Nah, ini kalau misalnya berbuih seperti ini, biasanya ini karena minyak bekunya sudah saya pakai untuk yang kedua kalinya. Jadi dia akan ada buih-buih sedikit karena ada kandungan telur di dalam donat kita tadi. Nah, ini kita biarkan dulu sampai dia nanti warnanya kecoklatan, dan kita hanya balik satu kali aja. Jadi jangan dibolak-balik ya, Bun ya. Biar nanti donat kita tidak menyerap minyak lebih banyak. Nah, ini kita intip ya, Moms. Untuk bagian bawahnya rupanya udah kecoklatan, tinggal kita putar. Kita balik ya. Oke, Moms, ini udah jadi donatnya. Akan kita tiriskan ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini sudah matang. Sudah saya pindahkan dulu. Setelah itu baru kita balur dengan
gula. Oke. Nah, ini kita balur untuk yang donat pertama dulu ya. Oke Moms, donat kentangnya sudah jadi. Ini siap untuk dihidangkan di tengah keluarga. Anak-anak pasti suka, semua keluarga pasti suka. Jangan lupa di rebake ya Moms, resepnya pasti mantul banget. Silahkan coba.